Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zulma Putri, BP 1920-102 dari kelas 3A dengan dosen pembimbing Ibu Sri Afani MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang strategi membaca. Di sini saya akan membahas yaitu strategi reading aloud atau membaca dengan keras atau nyaring. Reading aloud adalah salah satu bentuk strategi atau cara membaca teks dengan bersuara keras yang dapat membantu memfokuskan perhatian secara mental, menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, dan merancang diskusi melalui pelafalan vokal atau konsonan, nada atau lagu ucapan, penguasaan tanda-tanda baca, pengelompokan kata atau fase ke dalam satuan-satuan ide, kecepatan mata, dan ekspresi. Tujuan strategi reading aloud. Tujuan strategi reading aloud adalah untuk lebih memotivasi pembelajaran aktif secara individu dan memotivasi belajar aktif bersama comparative learning. Menurut Zulhanan 2014, tujuan dan manfaat membaca menggunakan strategi aloud yaitu 1. Medium untuk membangkitkan semangat peserta didik untuk gemar membaca, di samping merasakan nilai sastra dan aspek-aspek yang berkaitan dengan keindahan. 2. Medium untuk memperbaiki ucapan, membenarkan bacaan, mengekspresikan sesuatu yang baik, dan mampu mengungkapkan huruf-huruf dari makhrajal al-huruf. Yang ketiga, medium pendidik untuk mengetahui kondisi kelemahan peserta didiknya, serta individual dalam mengucap serta memberikan solusi dalam kondisi yang tepat. 4. Medium pendidik untuk mengetahui kesalahan peserta didiknya, sekaligus merupakan standar berhasil tidaknya dalam aktivitas proses pembelajaran terhadap materi yang telah disampaikan. 5. Medium untuk menggembirakan pembaca dan pendengar secara simultan, sehingga keduanya dapat mengadakan internalisasi terhadap bahan bacaan, jika teks tersebut menarik. Prinsip strategi reading aloud. 1. Memahami sifat peserta didik. Pada dasarnya, peserta didik memiliki sifat rasa ingin tahu atau berimajinasi. Sifat ini merupakan modal dasar bagi berkembangnya sikap atau berpikir kreatif dan kritis. 2. Mengenal peserta didik secara individu. Perbedaan individu harus diperhatikan dan harus tercermin dalam pembelajaran, karena peserta didik berasal dari latar belakangan dan kemampuan yang berbeda-beda. 3. Memanfaatkan perilaku peserta didik dalam pengorganisasian belajar. Peserta didik secara alami bermain secara berpasangan atau kelompok. Perilaku yang demikian dapat dimanfaatkan oleh guru dalam pengorganisasian kelas. Dengan kelompok akan memudahkan mereka untuk berinteraksi atau bertukar pikiran. 4. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif serta mampu memecahkan masalah. Penerapan strategi reading aloud, peserta didik dituntut untuk memecahkan masalah yang telah disiapkan oleh guru, sesuai dengan materi pokok. Karena pada dasarnya hidup adalah menyelesaikan masalah. Untuk itu, peserta didik perlu dibekali berpikir kritis dan kreatif untuk menganalisis masalah. Jenis pemikiran ini sudah ada sejak lahir, guru diharapkan dapat mengembangkannya. 5. Memberikan umpan balik yang baik untuk meningkatkan kegiatan. Pemberian umpan balik merupakan suatu interaksi antara guru dengan peserta didik. Umpan balik hendaknya lebih mengungkapkan kekuatan dan kelebihan peserta didik daripada kelemahannya. Umpan balik juga harus diberikan secara santun dan halus, sehingga tidak menurunkan motivasi peserta didik. 6. Membedakan antara aktif fisik dan aktif mental. Penerapan reading aloud akan terlihat mana siswa yang aktif fisik dan mana siswa yang aktif mental. Aktif secara mental lebih diinginkan, seperti bertanya, berdiskusi, memberikan gagasan, serta menanggapi gagasan kelompok-kelompok lain. Langkah-langkah strategi reading aloud. Menurut Zaini 2008, beberapa langkah yang dilakukan oleh guru dalam membaca menggunakan strategi reading aloud atau membaca nyaring adalah sebagai berikut. 1. Pilih salah satu teks yang cukup menarik untuk dibaca dengan keras.
Usahakan teks tersebut tidak terlalu panjang. 2. Berikan kopian teks kepada siswa, beri tanda poin-poin atau isu-isu yang menarik untuk didiskusikan. Yang ketiga, bagi teks dengan paragraf atau yang lain. 4. Undang beberapa siswa untuk membaca bagian-bagian teks yang berbeda-beda. 5. Ketika bacaan sedang berlangsung, berhentilah pada beberapa tempat untuk menekankan arti penting poin-poin tertentu, untuk bertanya atau memberi contoh. Beri siswa waktu untuk berdiskusi jika mereka menunjukkan keterkaitan terhadap poin tersebut. 6. Akhiri proses dengan bertanya kepada siswa apa yang ada di dalam teks. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh guru dalam pelaksanaan membaca nyaring atau reading aloud. Yang pertama, dalam memulai kegiatan membaca, guru hendaknya memilih pelajaran yang bagus bacaannya. Hal ini dimaksudkan selain untuk percontohan bagi teman-temannya, juga akan turut memberikan semangat mereka untuk membaca. Yang kedua, sebaiknya guru menyuruh pelajar untuk membaca di depan kelas dan sesekali membagikan pandangan kepada teman-temannya saat membaca. Yang ketiga, hendaknya guru mampu menciptakan kelas yang turut, serta menjadi pengoreksi kesalahan bacaan. Dalam arti semua pelajar harus terlibat memperhatikan bacaan pelajar yang diperintahkan membaca. 4. Tidak diperkenakan guru menyuruh membaca terlalu lama, sebab akan cepat melelahkan. Demikian juga porsi waktu yang digunakan untuk membaca nyaring tidak terlalu lama, sehingga tidak menyita porsi waktu untuk mengajarkan keterampilan yang lain. 5. Untuk menanamkan kemampuan memahami bacaan, diakhiri bacaan hendaknya guru mengajak berdiskusi kepada para pelajar isi tentang bacaan. Terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dari strategi reading aloud atau membaca nyaring. Kelebihan atau keunggulannya yang pertama, membina dan mengembangkan kemampuan daya fantasi pada peserta didik. Yang kedua, pelajaran dapat dihidangkan dengan lebih menarik bagi murid bila disajikan dalam bentuk membaca dengan keras. Yang ketiga, peserta didik dilatih untuk menjadi pendengar yang sopan. Yang keempat, peserta didik memperoleh kesempatan untuk menghayati suatu hiburan. Yang kelima, peserta didik memperoleh penambahan kekayaan pengalaman. Yang keenam, kegemaran dan ketertarikan akan suatu pelajaran dapat dipupuk dan dikembangkan. Kepuasan batiniah dapat diperoleh murid dengan membaca sendiri dengan keras materi bahan bacaan. Yang ketujuh, memberikan contoh yang baik kepada peserta didik yang lain bagaimana cara membaca yang baik. Sedangkan kekurangan dari strategi reading aloud, yang pertama, peserta didik akan merasa bosan jika bacaan masih bersifat monoton. Yang kedua, peserta didik di kelas rendah masih belum bisa memahami apa yang dibacanya. Yang ketiga, terpupuknya suatu kebiasaan untuk menerima pelajaran harus dengan membaca. Daya afektifnya kurang berjalan. Yang keempat, tidak semua guru mampu memberikan materi bacaan yang menarik. Yang kelima, jika kelas-kelas yang berdekatan, gaduh atau sedang belajar bernyanyi, maka penyajian dengan metode membaca tidak dapat efisien. Yang keenam, rencana pelajaran tidak sesuai waktu yang diinginkan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.